Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zahara Maskanah dan rekan saya Martalina Zulfa akan mempresentasikan materi mengenai ekosistem estuari. Apa sih estuari itu? Estuari berasal dari kata aetus yang artinya pasang surut, atau dapat didefinisikan sebagai wilayah pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Atau secara sederhana, estuaria dapat didefinisikan sebagai tempat pertemuan air tawar dan air asin. Selanjutnya, karakteristik ekosistem estuari. Beberapa faktor fisik, kimia, maupun biotik lingkungan yang dapat menjadi faktor pembatas dalam ekosistem estuari yaitu yang pertama, salinitas, yang kedua suhu, yang ketiga ombak dan arus, yang keempat substrat dasar, yang kelima kekeruhan atau turbidisitas, yang keenam DO atau kandungan oksigen, yang ketujuh predasi, yang kedelapan jumlah organisme autotrof, dan yang kesembilan jumlah parasit. Selanjutnya ada jenis-jenis estuari dapat dibedakan berdasarkan pola sirkulasi dan stratifikasi air. Terdapat tipe-tipe estuaria yaitu yang pertama, estuaria berstratifikasi sempurna atau nyata, atau estuaria baji garam. Dicirikan oleh adanya batas yang jelas antara air tawar dan air asin. Yang kedua ada estuaria berstratifikasi sebagian atau parsial, merupakan tipe yang paling umum dijumpai. Pada estuaria ini, aliran air tawar dari sungai seimbang dengan air laut yang masuk melalui arus pasang. Contohnya adalah gambar di bawah ini, yaitu gambar estuari Teluk Chesapeake di Amerika Serikat. Yang ketiga ada estuaria campuran atau estuaria homogen vertikal. Estuaria tipe ini dijumpai di lokasi-lokasi di mana arus pasang surut sangat dominan dan kuat, sehingga air estuaria tercampur sempurna dan tidak terdapat stratifikasi. Selanjutnya dikelompokkan berdasarkan geomorfologi. Terdapat 4 tipe estuaria, yaitu yang pertama, tipe dataran pesisir atau lembah sungai yang tenggelam. Contohnya yaitu estuari pada sungai Hudson di New York, seperti pada gambar. Dan yang kedua, tipe estuari semi tertutup gobah atau tipe laguna. Tipe estuari semi tertutup gobah atau laguna terbentuk karena adanya gumuk pasir yang sejajar dengan garis pantai, dan sebagian wilayahnya memisahkan perairan yang terdapat di belakang gumuk dengan air laut. Contohnya ada pada gambar di sebelah kanan ini, yaitu estuari Teluk Mississippi. Yang ketiga ada tipe Ford. Estuari tipe Ford ini terbentuk di muara sungai yang berlembah dalam karena tererosi oleh aliran es atau gletser. Dan yang terakhir ada tipe pengaruh tektonik. Contohnya adalah estuari Teluk San Francisco. Estuari ini terbentuk oleh pengaruh tektonik. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Martalina Zulfa. Selanjutnya yaitu biota ekosistem estuari dan interaksinya. Organisme di estuaria dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama Oligostenohalin, yang merupakan organisme air tawar yang pada umumnya hidup di sungai dan perairan tawar. Yang kedua, organisme estuaria. Organisme ini pada umumnya merupakan organisme laut, hidup di pusat estuaria. Ketiga yaitu Eurihalin, merupakan organisme laut yang hidup di daerah estuaria. Keempat, Polstenohalin, yang merupakan organisme laut yang hidup di mulut estuaria dan mampu hidup pada salinitas 25%. Yang kelima yaitu organisme Peruaya, kebanyakan berupa ikan dan kepiting atau crabs, yang menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya di estuaria. Selanjutnya yaitu adaptasi organisme estuari. Yang pertama, adaptasi morfologis. Organisme yang mendiami substrat berlumpur seringkali beradaptasi dengan membentuk rumbai atau rambut yang menjaga jalan masuk ke ruang pernafasan agar permukaan ruang pernafasan tidak tersumbat oleh partikel lumpur. Yang kedua yaitu adaptasi fisiologis. Adaptasi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup organisme tersebut adalah berhubungan dengan keseimbangan ion cairan tubuh untuk menghadapi fluktuasi salinitas eksternal.
Yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Salah satu bentuk adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh organisme estuaria yaitu membuat lubang ke dalam lumpur. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi ekosistem estuari. Yang pertama merupakan sumber zat hara dan bahan organik bagi bagian estuari yang jauh dari garis pantai. Yang kedua menyediakan habitat bagi sejumlah spesies ikan yang ekonomis penting sebagai tempat berlindung dan mencari tempat makan. Yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan bermacam spesies ikan dan udang yang hidup di lepas pantai. Yang keempat sebagai potensi produksi makanan laut di estuaria yang sedikit banyak didiamkan dalam keadaan alami. Yang kelima yaitu sebagai tempat budidaya tiram dengan rakit seperti diterapkannya di Jepangan, dapat meningkatkan 5-10 kali dari panen yang diperoleh populasi liar. Kemudian, peran dan fungsi ekosistem estuari yang dimanfaatkan oleh manusia, yaitu yang pertama sebagai tempat permukiman, yang kedua tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan, yang ketiga sebagai jalur transportasi, yang keempat sebagai pelabuhan dan kawasan industri, yang kelima sebagai areal hutan ekologi estuaria, yang keenam sebagai tempat pariwisata, dan yang terakhir yaitu sebagai tempat perkebunan. Selanjutnya yaitu interaksi ekosistem estuari dengan ekosistem lain di kawasan pesisir. Menurut Odum 1998, daerah perbatasan seperti daerah pesisir dan estuaria menjadi tempat bertemu bagi banyak spesies organisme yang berasal dari darat dan laut. Adanya pertemuan dua ekosistem ini memberikan peluang bagi berbagai jenis organisme untuk menyeberang dari komunitas satu ke komunitas lainnya. Akibatnya, masing-masing dari jenis organisme yang berasal dari komunitas yang berbeda tersebut memiliki sebaran yang saling tumpang tindih, bahkan memiliki spesies tersendiri yang tidak ditemukan di wilayah darat dan laut. Ada berbagai interaksi ekosistem estuari dengan ekosistem terumbu karang. Yang pertama yaitu interaksi fisik. Estuaria dan terumbu karang berinteraksi secara fisik melalui beberapa mekanisme yaitu reduksi energi gelombang, reduksi sedimen, dan pengaturan pasokan air baik dari laut maupun air tawar dari sungai. Yang kedua, interaksi ekosistem darat dan laut. Estuaria yaitu kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses laut seperti pasang surut, intrusi air laut, dan percikan air gelombang. Kemudian terumbu karang yang merupakan kawasan perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses aliran air sungai, limpasan air permukaan, sedimen, dan bahan pencemar. Yang ketiga, interaksi bahan organik. Bahan organik yang berasal dari estuaria dapat mempengaruhi pertumbuhan dari terumbu karang. Yang keempat, konektivitas biota. Sebagai wilayah peralihan atau pencampuran, estuaria memiliki 3 komponen biota, yaitu fauna yang berasal dari lautan, fauna yang berasal dari perairan tawar, dan fauna khas estuaria atau air payau. Yang kelima, konektivitas ekologis. Yang pertama, integrasi migrasi biota. Migrasi biota laut merupakan suatu hubungan yang penting dan nyata antara terumbu karang dan ekosistem estuaria. Ada 2 kategori migrasi biota yaitu migrasi jangka pendek untuk makan dan migrasi daur hidup antara sistem yang berbeda. Yang kedua, interaksi spesies biota. Biota yang hidup di ekosistem estuari umumnya yaitu pencampuran antara hidup endemik, artinya yang hanya hidup di estuari. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.